jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini, Minggu 20 Desember 2020.
Kita tahu semuanya hanya karena kemurahan hati Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan dengan perpanjangan usia di minggu ini. Saya berharap dan berdoa agar saudara sehat secara rohani dan jasmani, diberkati Tuhan dalam segala usaha saudara, dan jadilah berkat untuk pekerjaan Tuhan dan bagi banyak orang demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita masih meneruskan eksposisi Mazmur 26. Saya harap saudara antusias untuk mempelajari, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Dan kita akan merayakan Natal hari Kamis yang akan datang 24 Desember 2020 secara online yang bisa diikuti pada pukul 16 sore. Semoga kita semua diberkati Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa kami yang sangat baik, terima kasih untuk kasih setiamu. Mohon ampun semua dosa kami ya Bapa, dan kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan kesanggupan untuk melakukan firman Tuhan itu. Berkatilah kami Bapa melalui firman-Mu, baik saya yang menyampaikan dan semua saudara yang mendengar. Kami rindu Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab pada Mazmur 26 sambil mendengarkan dengan konsentrasi audionya. Tuhan Yesus memberkati. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Mazmur 26 ini menyatakan tentang kesetiaan Daud kepada Tuhan. Saudara, jika kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, maka kita bisa bertahan terhadap para lawan kita dan terhadap ujian-ujian di dalam kehidupan. Ayat 1 sampai ayat 3 saya bacakan dari Daud, "Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan.
Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Daud tidak mengklaim dirinya tidak pernah bersalah, tidak berdosa. Karena kita tahu firman Tuhan mengatakan semua orang telah pernah berbuat dosa. Tapi Daud memohon kepada Tuhan untuk menyelidiki, membela dirinya, menolong, membersihkan namanya dari semua tuduhan palsu yang dibuat oleh orang-orang yang membenci dan memusuhinya. Saudara, kita juga bisa berdoa seperti ini. Mari kita minta Tuhan memeriksa, menguji hidup kita dan mohon pengampunan dosa, membersihkan kita dari segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Semuanya ini hanya berdasarkan menurut belas kasihan Tuhan. Selanjutnya di ayat 4-5, aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Tuhan Yesus pernah mengajarkan supaya orang percaya pergi ke tengah orang-orang yang belum percaya untuk menjadi terang dan garam dunia. Untuk menolong mereka agar mereka melihat perbuatan kita yang baik, supaya mereka tidak terus terhilang jauh dari kasih karunia keselamatan yang hanya ada di dalam Kristus, tetapi mereka bisa akhirnya mempermuliakan Tuhan. Jadi kita harus membawa pengaruh positif bagi rekan dan komunitas kita. Kita harus menjadi surat yang terbuka yang siap dibaca oleh siapa saja. Kita harus menjadi agen representasi Kristus bagi dunia. Jadi, jangan kita dipengaruhi oleh dunia, tetapi seharusnya dunia dipengaruhi oleh kita. Jangan kita bergaul dan menjadi penipu, menjadi munafik, menjadi jahat dan fasik. Tetapi biarlah orang-orang yang tidak benar itu sesudah berteman dengan kita, karena anugerah Tuhan, kita diberi keberanian, semangat, kesempatan untuk bersaksi tentang segala perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya mereka ikut mempermuliakan Tuhan, ikut menjadi orang benar, ikut menjadi orang yang rindu tambah hari tambah serupa dengan Kristus. Itu tugas yang Tuhan berikan kepada kita, menjadi garam dan terang dunia, supaya orang melihat kelakuan kita yang baik dan mempermuliakan Tuhan. Apa yang orang lihat dari hidup saya dan saudara? Mari kita lanjutkan di ayat ke-8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Rumah kediaman Tuhan adalah tempat yang disukai oleh Daud untuk menyembah Tuhan. Ini bukan hanya bicara tentang gedung, tetapi kebahagiaan Daud itu bersumber dari kehadiran Tuhan, dari hadirat Tuhan, di mana orang-orang percaya hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dalam 1 Samuel 13 dan Mazmur 18 dicatat tentang Daud, seorang yang memiliki kerinduan yang besar untuk menyembah Tuhan. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang yang selalu berusaha melakukan segala kehendak Tuhan. Dan karena dia jujur, terbuka, mengaku segala dosa, bertobat, tidak membela-bela diri, tidak merasa tidak bersalah. Mazmur 32 ayat 1-2. Daud dibenarkan Tuhan. Ia diampuni Tuhan atas segala pelanggarannya. Ditutupi dosa-dosa dan kesalahannya. Tidak diperhitungkan semua kesalahannya. Karena ia jujur. Ia mengaku segala dosanya dan mau bertobat. Sebab itu Daud selalu sangat rindu menyembah Tuhan.
Sebab Tuhanlah yang memulihkan keadaannya. Sebab Tuhanlah sumber sukacitanya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita selalu senang, antusias, gembira, rindu mencari hadirat Tuhan? Karena hadirat Tuhan adalah sumber kekuatan dan sukacita kita, atau ibadah bagi kita hanya suatu rutinitas saja, bahkan suatu hal yang membosankan dan tidak berguna. Apa pendapat saudara? Apakah sama dengan Daud yang selalu rindu, yang selalu cinta tempat hadirat Tuhan berada, selalu punya hati yang rindu menyembah Tuhan? Bagaimana dengan saya dan saudara? Ayat 11 dan 12. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Saudara-saudara, bagaimanakah kemuliaan Tuhan dapat dialami dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama, setiap orang percaya kepada Kristus yang sungguh-sungguh bertobat dapat mengalami kehadiran kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Roh Kudus membawa kehadiran Kristus dekat di dalam kita, sehingga kita merasakan perasaan yang kagum, terpesona akan kehadirannya seperti yang dialami para gembala di padang Efrata, tercatat dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Setiap orang yang percaya yang sungguh-sungguh bertobat dapat mengalami kehadiran Tuhan. Yang kedua, pengalaman kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan adalah pengalaman yang kelak yang akan diperoleh oleh semua orang percaya yang taat dan setia kepada Kristus. Ketika kita memakai tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Tuhan Yesus di hadapannya yang mulia, dan menerima mahkota kemuliaan di sorga. Jadi saudara-saudara, kita belajar di sini bahwa kita harus hidup dengan sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh tulus. Jika kita melakukan yang baik, itu harus dengan motivasi yang benar, yang tulus, untuk kemuliaan Tuhan, karena mengasihi Tuhan dan sesama. Bukan untuk kepentingan pribadi, seperti mencari pujian, mencari penghormatan, mencari pengikut, dan maksud-maksud tersembunyi lainnya, keuntungan pribadi. Alkitab mengajarkan saya dan saudara dari 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Jadi yang kita pelajari dari Mazmur 26, yang pertama, kita harus setia pada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi, agar penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Sehingga bersama Tuhan Yesus kita sanggup menghadapi segala hal dan jadi pemenang. Yang kedua, kita harus berdampak positif bagi orang lain, supaya orang mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus suka menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, tulus. Ibadah bukan sekedar rutinitas, perbuatan baik bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhanlah yang menguasai hidup dan mati kita. Yang terakhir, kalau kita hidup, kita harus sungguh hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan tolong saya dan saudara
untuk bisa melakukan firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu dari Mazmur 26. Kami sadar kami harus setia pada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan tahu keadaan kami. Beritahu kami Tuhan, periksa dan uji kami. Kalau kedapatan salah dosa kami, beritahu kepada kami, tegur kami, ajar dan hajar kami. Kami mau bertobat, supaya yang baik datang kepada kami. Tuhan, kami juga harus berdampak positif bagi orang lain. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan.
supaya orang melihat perbuatan kami yang baik. Dan akhirnya mereka memuji, memuliakan Tuhan. Ampuni kami kalau pernah atau sering kami melakukan yang tidak baik, sehingga orang menjadi sakit hati, kecewa, sedih karena kelakuan kami. Kami mau hidup berdampak positif bagi orang lain. Tuhan tolong kami. Lalu kami harus suka, senang, cinta menyembah Tuhan. Kami harus sungguh-sungguh rindu ada di hadirat Tuhan. Sehingga seluruh kepenuhan Kristus berproses terus kami tambah serupa dengan Tuhan. Tolong kami, beri kami kerinduan untuk suka menyembah Tuhan. Beri kami kerinduan, kesetiaan untuk membaca firman, mendengar firman Tuhan tiap hari. Berdoa, menyembah Tuhan, dan melakukan firman. Tolong kami, ingatkan kami di Tuhan. Dan kami harus hidup untuk benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami. Biar kami hidup hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan hidup kami supaya kami sanggup melakukan firman ini. Roh Kudus, ingatkan, ajar, tegur, dan tolong kami. Kami mohon berkat Tuhan untuk bangsa kami, negeri kami Indonesia, para pemimpin kami, eksekutif, yudikatif, legislatif, para aparat keamanan. Kami mohon hikmat Tuhan, takut akan Tuhan. Kami mohon berkat rohani dan jasmani buat mereka. Kami mohon agar negeri kami aman, tentram, bebas dari terorisme, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tuhan tolong supaya COVID-19 ini segera berakhir. Dan pandemi ini dapat tertangani. Tuhan tolong vaksin yang sedang dipromosikan dan akan disuntikkan. Tuhan tolong supaya semuanya mendatangkan kebaikan, kesejahteraan bagi bangsa kami dan umat manusia seluruhnya di dunia. Dijauhkanlah dari orang-orang yang bermaksud jahat, tetapi biarlah datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu bagi hidup kami semua. Tuhan, kami mohon berkat Tuhan untuk staf pastoral, para pengerja Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan buatlah berhasil. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih sudah selesai 1 semester di 2020. Mereka liburan, biarlah mereka bergembira di dalam Tuhan. Berkati orang tua anak sekolah minggu, supaya mereka juga berhikmat, kreatif, berwawasan yang benar, sehingga anak-anak bertumbuh ke arah yang positif. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak remaja, para youth, kaum wanita dan kaum pria. Tuhan tolong yang sakit sembuhkanlah, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah kami mohon Tuhan hiburkanlah dalam nama Tuhan Yesus. Yang kurang iman, Tuhan Yesus tolonglah, tambahkanlah iman percaya dan sukacita dan damai sejahtera. Sehingga kami semua dapat sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus, mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib, dan bisa menceritakan kepada banyak orang tentang kasih dan kuasa Tuhan di tahun 2020. Kami tidak usah takut menghadapi 2021 selama Tuhan beserta kami. Kami tenang. Tuhan, kami mohon berkat Tuhan untuk keluarga kami, keluarga besar kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan dan kebenaran firman. Jangan ada seorang pun yang hidup tidak benar dan mati di dalam dosa. Tuhan, lawatilah keluarga kami. Kami mohon berkat Tuhan untuk acara Natal yang akan datang, yang akan kami selenggarakan hari Kamis tanggal 24 Desember pukul 16 online. Supaya semua saudara kami yang terlibat dalam pelaksanaan ini, Tuhan berkati dengan sukacita dan kesehatan, damai sejahtera, dan pengalaman baru selama melayani Tuhan.
Tuhan tidak pernah berhutang, itu yang kami tahu. Apa yang kami tabur, kami akan tuai. Terima kasih. Kepada Tuhan kami menyerahkan hidup kami yang akan datang dalam minggu yang akan berjalan. Kepada kasih dan kuasa Tuhan kami mohonkan kekuatan baru, sukacita, damai sejahtera. Bersama Tuhan kami sanggup jadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Angkatlah tanganmu saudara. Imanilah dan terimalah berkat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Ia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepadamu damai dan sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan berkati saudara, Tuhan berkati. Amin.